Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, sidang jemaat, dengarkanlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 dan Ibrani 12 ayat 28b. Sidang jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menyanyikan NKB nomor 1 ayat 1 sampai 3. Hai Kristen nyanyilah. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin.
kita akan membaca Mazmur puji-pujian kepada Tuhan secara responsorial yang terambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan sidang jemaat akan membacakan ayat yang genap. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Sidang jemaat, marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman, supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman, supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami, dan penuhilah dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyambut pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah dengan menyanyikan NKB nomor 22 ayat 1 sampai 3, Walau Dosamu Merah. Dosamu merah akan putih
Amanat hidup baru, sidang jemaat dipersilahkan berdiri. Dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, tetapi iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan sebagai amanat hidup baru. Kita sambut dengan menyanyikan NKB nomor 137 ayat 1 dan 3. Adakah berat beban hidupmu? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Disampaikan juga kepada sidang jemaat bahwa pada hari ini ada Waskom Kasih untuk membantu biaya pendidikan anak warga jemaat Orel yang kurang mampu. Untuk itu diharapkan partisipasi kita sekalian.
Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu berilah roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil pundi diedarkan, kita menyanyi dengan NKB 208 ayat 1-3, Tabur Waktu Pagi. Akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Terik sang surya di gelap yang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita ulang dari ayat yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudara sidang Maha Tuhan, dijemput bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen
dalam persekutuan dengan segala orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Masing-masing kita hendaklah berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Angkara Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Dan yang mati, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terangilah kiranya hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami berita keselamatan yang akan diberitakan di tengah-tengah kami sidang Jumat-Mu. Berita kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang membawa kami masuk ke dalam kehidupan yang baru. Kiranya oleh pimpinan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus kami dapat memahami, mendengar dan memahami, dan beroleh kuasa untuk melaksanakan firman-Mu itu di tengah keseharian hidup kami. Oleh karena itu kami mohon dengan kerendahan hati, datanglah kiranya ya Bapa dan berfirmanlah, oleh karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pada kebaktian Minggu Paskah ini, pembacaan firman Allah terangkat dari surat Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Berbunyi sebagai berikut. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa.
Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia Allah. Demikian jauh telah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman itu. Memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nats khotbah pada kebaktian pagi ini terangkat dari ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, titik 2. Bahwa kamu mati terhadap dosa. Tetapi hidup terhadap Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu mati terhadap dosa atau kamu mati bagi dosa. Saudara-saudara yang saya kasihi, perkataan demikianlah Paulus menarik kesimpulan. Kesimpulan tentang kesatuan kita dengan Kristus. Yang ia sudah bahas pada ayat-ayat yang sebelumnya hingga ayatnya yang ke-10. Dari surat Roma pasal 6 tadi. Mulai pada ayatnya yang ke-11 Paulus menjelaskan kepada kita, kepada sidang jemaat, bagaimana kesatuan kita dengan Kristus itu dipraktikkan secara nyata di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Kita mempraktikkan kesatuan kita dengan Kristus itu melalui kelakuan dan cara hidup kita. Dalam kesalehan dan ibadat kita. Dalam kasih terhadap sesama saudara dan kepada semua orang. Dalam perkataan dan dalam perbuatan. Dalam cara kita melaksanakan tugas dan pekerjaan kita tiap-tiap hari. Juga dalam pergaulan dengan semua orang. Dan seterusnya dan seterusnya. Singkat kata, dalam seluruh gerak kehidupan kita dalam dunia ini, hendaklah kita aminkan bahwa kita telah mati, bahwa kita mati terhadap dosa. Kita aminkan bahwa terhadap dosa itu
terhadap perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Allah, kita sudah mati. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Kapan kita mati terhadap dosa? Ayat 3 dan 4 dari surat Roma pasal 6 menjawab pertanyaan ini, yaitu dalam baptisan kudus yang kita terima, entah dalam bentuk baptisan percik atau baptisan selam atau baptisan dituangkan air dari atas kepala, entah pada waktu kita kecil atau ketika kita sudah dewasa. Baptisan kudus menggambarkan kesatuan kita dengan Kristus yang mati dan bangkit itu. Sebab itu kita harus memandang diri bahwa kita ini orang-orang mati. Orang-orang mati terhadap dosa. Itulah yang Paulus maksudkan ketika ia membuka ayat yang ke-10 tadi dengan perkataan, demikianlah hendaknya kamu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ayat 11a. Perhatikan bahwa di situ ada titik 2. Artinya bagaimana cara kita memandang hidup ini ada di ayat perkataan-perkataan berikut dari demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Saudara-saudara, kita tidak boleh ragu terhadap kebenaran yang firman Tuhan katakan kepada kita pada saat ini. Kita tidak boleh ragu terhadap kenyataan bahwa kita adalah orang mati. Kita adalah orang mati. Mati terhadap dosa atau mati bagi dosa. Kalau kita masih ragu-ragu saudara-saudara, berarti kita belum sungguh-sungguh memandang diri kita sebagai orang mati terhadap dosa. Kita masih berpikiran mendua. Kita masih pelin-pelan. Kita belum yakin benar. Padahal firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini bahwa kita adalah orang mati terhadap dosa. Itu berarti bahwa kita bukan lagi orang berdosa. Bukan lagi. Karena kita sudah mati terhadap dosa. Itu berarti bahwa kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan dan pengaruh dosa. Lalu pertanyaan berikut adalah, kalau kita orang mati terhadap dosa, lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang sekarang ini kita hidupi? Jawabnya, hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup baru. Hidup baru di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 10 katakan bahwa kita adalah ciptaan baru Allah di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita menjalani hidup baru itu, kita dipanggil untuk kembali dan selalu kembali kepada dasar hidup kekristenan kita. Dasar hidup kekristenan secara moral. Apa yang dimaksud dengan dasar hidup kekristenan secara moral? Itu kita baca dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Artinya tahu membedakan mana kehendak Allah. Kembali titik 2. Tahu membedakan mana kehendak Allah. Yaitu apa yang baik,
itu yang kita lakukan. Apa yang benar, itu yang kita lakukan. Apa yang berkenan kepada Allah, itu yang kita lakukan. Apa yang sempurna, itu yang kita lakukan. Di luar itu kita tidak boleh melakukannya. Karena kita sudah mati terhadap itu semua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada dalam ayat yang ke-11 ini. Dan dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang saya baca tadi. Itu bukanlah suatu tuntutan yang rumit untuk kita pahami. Juga bukan suatu tuntutan yang sukar untuk kita laksanakan. Tidak. Itu pengertiannya sangat sederhana, saudara-saudara. Sangat sederhana. Coba kita simak contoh ini. Kalau ada seorang yang bertanya kepada saudara sebagai seorang pemuda-pemudi Kristen. Kalau ada seorang yang bertanya kepada saudara sebagai seorang suami dan istri. Atau sebagai seorang pegawai, karyawan, buruh dan lain sebagainya. Bukan bertanya, kalau ada seorang yang mengajak saudara untuk berbuat dosa. Untuk melakukan sesuatu yang melawan kebenaran Allah. Apa nanti jawab saudara? Akan ada yang katakan, saya tidak mau. Nanti papa marah. Berarti kita tidak mau melawan berbuat dosa karena takut kepada papa. Ada yang akan mengatakan, saya tidak mau. Nanti ditangkap polisi, jeblos ke dalam penjara. Artinya kita tidak mau melakukan dosa oleh karena kita takut ditangkap dan dipenjarakan. Atau akan ada yang katakan, saya tidak mau melakukan itu. Karena tidak sesuai dengan peraturan gereja. Nanti majelis Jumat marah. Berarti kita tidak mau melakukan itu hanya karena kita tidak mau kalau disiasat oleh majelis jemaat. Tapi kalau jawaban-jawaban seperti itu saudara-saudara berarti pada asasnya kita masih membuka diri untuk dikuasai oleh dosa. Atau tegasnya kita masih di dalam dosa. Kalau kita kembali pada teks bacaan kita tadi. Jawaban yang benar adalah kita mengatakan, kalau yang seperti itu, saya sudah mati. Dulu saya biasa buat seperti itu, tapi sekarang tidak lagi. Karena sekarang saya sudah mati. Saya orang mati. Mati terhadap dosa. Mati terhadap perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Seperti itulah saudara-saudara kira-kira sikap hidup kita terhadap segala sesuatu, godaan pengaruh yang datang kepada kita tiap-tiap hari. Kita lakukan itu oleh karena kita satu dengan Kristus. Kita lakukan itu karena kita satu dengan Kristus yang telah mati karena dosa itu. Saudara-saudara, Paulus tidak mengatakan kepada kita bahwa kita sudah tidak akan berbuat dosa lagi. Tidak. Yang Paulus hendak katakan kepada kita dalam teks bacaan kita tadi, ialah bahwa sebagai orang-orang mati terhadap dosa, kita sekarang dalam hidup baru ini hidup dalam perjuangan melawan dosa. Melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang dengannya Kristus dibawa ke kayu salib. Itu yang Paulus hendak katakan. Bahwa kita sekarang dalam hidup baru ini. Berada di tengah perjuangan. Perjuangan melawan dosa. Kalau kita tetap bersikap benar terhadap diri sendiri. Artinya kalau kita tidak berkompromi,
Kalau kita tidak hidup menyesuaikan diri dengan dunia ini dan segala keinginannya, kita pasti akan menang dalam perjuangan itu. Kita akan menang dalam segala bentuk pergumulan hidup di tengah dunia ini. Oleh karena kita memelihara kesatuan dengan Kristus yang telah mati karena dosa itu, yang notabene adalah dosa saudara dan saya. Saudara-saudara, benar bahwa Allah telah mengaruniai kita hidup baru. Efesus 2 ayat 10, 1 Korintus 15, dan banyak lagi teks-teks lain, ayat lain. Benar bahwa Allah telah mengaruniakan kita hidup baru oleh iman kepada Kristus yang bangkit itu. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengimani hidup baru di dalam Kristus itu, kalau kita hanya sekedar memelihara kekristenan, kita tidak berdaya apa-apa untuk melawan kuasa dosa yang setiap saat, setiap waktu berusaha untuk menjerumuskan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, anak kalimat dari ayatnya yang ke-11 tadi saya baca seluruhnya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, titik 2, bahwa kamu mati terhadap dosa atau bagi dosa, tetapi hidup terhadap Allah atau bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Itu anak kalimatnya. Di dalam Kristus Yesus, ini ungkapan yang banyak dipakai oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya atau tulisan-tulisannya. Dan ini ungkapan yang banyak difikirkan oleh para penafsir Alkitab. Lalu kesimpulan dari semuanya ialah bahwa anak kalimat dalam Kristus Yesus itu menunjuk kepada posisi kita. Menunjuk kepada posisi, kepada tempat di mana kita berada dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu. Dengan anak kalimat di dalam Kristus Yesus, kita dipandang oleh Allah. Bukan kita yang memandang Allah ya. Kita dipandang oleh Allah sebagai orang yang telah ikut dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan anak kalimat dalam Kristus Yesus, berarti kita dipandang oleh Allah, saudara dan saya dipandang oleh Allah sebagai orang yang sudah mengambil bagian dalam kematian dan Kristus dan kebangkitan Kristus. Kita aminkan ini. Artinya kematian Kristus adalah kematian kita. Kebangkitan Kristus dalam hidup yang baru adalah kebangkitan kita. Jadi saudara-saudara, anak kalimat ini dalam Kristus merupakan ringkasan yang sudah diuraikan oleh Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini ungkapan yang penting sekali dalam Kristus Yesus. Selanjutnya saudara-saudara, ayatnya yang ke-12 katakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, sehingga kamu menaatinya dalam keinginan-keinginannya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, sehingga kamu menaatinya dalam segala keinginan-keinginannya. Berdasarkan ayatnya yang ke-11 yang menjadi nats khotbah pada saat ini,
maka sikap yang layak pada kita, sikap yang layak pada kita adalah menolak dosa dan tidak tunduk kepada kuasa dosa. Itu yang harus menjadi sikap setiap orang Kristen dalam kehidupannya. Menolak dosa dan tidak tunduk kepada kuasa dosa. Nah, dengan ini saudara-saudara, Paulus telah menjawab pertanyaan dari lawan-lawannya. Itu pada pasal 6 ayatnya yang pertama. Karena di bagian atas Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Lalu lawan-lawan Paulus katakan, oh kalau begitu kita berdosa saja. Mari kita rame-rame berbuat dosa. Karena semakin banyak dosa kita, semakin bertambah-tambah kasih karunia itu, pengampunan itu. Paulus katakan bukan begitu. Oleh karena kita adalah orang mati terhadap dosa, maka kita harus menolak dosa dan tidak tunduk kepada kuasa dosa. Saudara-saudara, memang kita masih berada dalam tubuh yang fana ini. Tubuh yang fana atau menurut istilah surat Paulus dalam surat-suratnya, dalam kedagingan, masih hidup di dalam daging. Di mana dosa sementara senantiasa menggoda. Di mana dosa senantiasa menyerang. Menyerang untuk menguasai kita. Tetapi sebagai manusia baru di dalam Kristus, sebagai orang-orang mati terhadap dosa, kita tidak boleh memberi diri lagi. Kita tidak boleh membiarkan dosa atau pengaruh-pengaruh jahat berkuasa atas kita. Sehingga kita memberi diri untuk menaati segala keinginan-keinginannya. Kan menurut surat Yakub, kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Ada keinginan positif yang bertujuan untuk memuliakan Allah dan untuk melaksanakan kehendak Allah di tengah kehidupan kita. Keinginan-keinginan positif yang bertujuan untuk melayani sesama manusia. Tapi ada keinginan yang negatif. Yang Paulus maksudkan dengan kita berada dalam tubuh yang fana dengan keinginan-keinginannya itu adalah keinginan yang negatif. Yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kekuasaan dosa. Surat Yakub katakan kalau keinginan-keinginan yang negatif itu kita pupuk, kita jawab, lalu akan membuahkan dosa. Artinya kita akan terbawa ke dalam perbuatan dosa. Dan kalau kita sudah terbawa ke dalam perbuatan dosa, maka akan melahirkan maut atau kematian. Jadi kalau kita mengikuti keinginan-keinginan negatif itu bukan kebahagiaan yang kita terima. Tapi kita akan terjerumus ke dalam maut, ke dalam kematian yang kekal. Kalau kita perhatikan surat 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 7 sehingga 17. Di situ disebutkan 3 wilayah keinginan dari kita manusia. 3 wilayah keinginan yang kita harus lawan. Yang pertama keinginan daging. Ada pada masing-masing kita, semua kita, keinginan daging. Keinginan daging adalah keinginan terhadap pemuasan hawa nafsu seksual. Yang membuat percabulan, perselingkuhan, persinahan bertumbuh dengan subur. Tidak terkecuali.
di tengah sidang Jumat. Itu keinginan itu ada pada kita, pada semua orang. Kita harus melawannya. Yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata adalah keinginan terhadap apa saja yang kita lihat dan yang menarik kita. Seperti ketika Hawa berada di Taman Firdaus, ia berjalan-jalan dengan suaminya Adam, ia melihat itu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Indah sekali itu buah pohon, itu tergiur hatinya untuk mengambil itu. Lalu ia memetik dan memakannya. Atau ketika Daud melihat dari atas istananya, dia melihat ke bawah, Batseba sementara kembali tanpa busana. Tergiur hawa nafsunya. Lalu ia mengikuti keinginan-keinginannya. Keinginan yang ketiga adalah keinginan terhadap keangkuhan hidup. Itu ada pada setiap orang, setiap kita. Keinginan terhadap keangkuhan hidup itu keinginan untuk hidup mewah secara materialistis. Keinginan untuk mementingkan diri sendiri, mencari popularitas, mencari ketenaran nama dan lain sebagainya. Ketiga keinginan itu menurut surat Yohanes adalah pertanda bahwa kita masih mengasihi dunia ini. Dan orang yang mengasihi dunia ini di dalamnya tidak ada roh Allah di situ. Yang ada adalah roh dunia yang membawanya kepada kebinasaan. Lalu bagaimana kita melawan keinginan itu yang ada di dalam tubuh masing kita yang fana ini? Kita melawannya dengan Roma 6 ayat 11 tadi. Artinya kita memandang diri sebagai orang-orang mati terhadap semua keinginan itu. Kita memandang diri sebagai orang mati terhadap semua keinginan itu. Nah, saudara-saudara, inilah arti dan makna perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Arti dan makna perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang mati terhadap dosa, kita dipanggil untuk mewujudkan kehidupan baru di seluruh aspek hidup kita tiap-tiap hari. Nah, marilah kita hidup di dalamnya, saudara-saudara. Supaya orang tahu bahwa kita adalah manusia baru. Saudara dan saya adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus itu. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami tersujud di hadapan hadirat-Mu yang kudus sambil mengucap syukur. Karena kami telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami sidang Jumat-Mu. Kehadiran-Mu melalui firman yang kami baca dan kami dengar pemberitaannya. Kami mengucap syukur oleh perbuatan keselamatan, pekerjaan keselamatan yang Engkau telah wujudkan di tengah kehidupan kami. Walaupun kami masih banyak kali hidup sebagai orang-orang yang bebas. Karena itu kami bersyukur karena firman-Mu pada saat ini menyadarkan kami tentang siapa kami. Bahwa kami adalah orang mati terhadap dosa. Bahwa Engkau memandang kami sebagai orang yang telah mati bersama Kristus.
dan telah hidup dalam kehidupan baru karena kami percaya kepada Kristus yang bangkit itu. Kami bersyukur atas berita Injil ini. Yang kami tidak akan menemukan berita ini di luar gerejamu. Karena itu kuasailah kiranya kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh-sungguh hidup sambil memelihara kesatuan dengan Kristus Tuhan kami yang telah mati dan bangkit bagi kami dan untuk kami. Kami terhimpun di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Engkau mengenal kami tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga. Karena itu kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan membawa segala suka duka kehidupan kami. Aktivitas kerja, pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami tiap-tiap hari, kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Kami datang dengan membawa masalah-masalah, persoalan-persoalan yang berat yang kami alami, entah itu di bidang tekanan ekonomi, ataupun oleh sakit penyakit, dan berbagai masalah-masalah yang kami hadapi tiap-tiap hari. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau tidak meninggalkan kami. Oleh karena Engkau pendengar segala doa, kiranya akan selalu mendengar doa-doa permohonan kami. Dan Engkau akan menjawab doa-doa umat-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon kiranya biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi di tengah kehidupan kami. Dan bukan menurut keinginan-keinginan kami. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami tiap orang dan tiap keluarga. Berkat-berkat dalam keberhasilan kerja, berkat-berkat terhadap pertumbuhan anak-anak kami, berkat-berkat yang mencukupi kebutuhan hidup kami tiap-tiap hari, berkat atas kesembuhan dari sakit penyakit, dan berbagai berkat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kami juga mengucap syukur atas berkat ketambahan usia yang Kau karuniakan pada hari ini kepada anak-Mu Kartini, Yeskiel Alvaro Saputra, Gerdi Lasuta, dan anak-anak-Mu yang akan berhari ulang tahun sepanjang pekan ini. Keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan juga sepanjang pekan ini. Kami turut mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas berkat-berkat itu. Kiranya berkat-berkat itu akan membawa semua anak-anak-Mu ini melangkah lebih dekat lagi kepada-Mu dan hidup hanya untuk Di-Kau saja. Tapi sementara kami bersuka cita Bapa atas segala berkat yang Kau karuniakan kepada kami, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan-pergumulan berat oleh karena sakit penyakit khususnya, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Anak-Mu Agustato yang sementara dalam perawatan di rumah sakit Pelni, anak-Mu Eko Jarwanto yang sekarang dalam kelemahan tubuh, anak-Mu Nyonya Hesti Bonle yang dalam pergumulan karena penyakit yang dialaminya, dan banyak lagi anak-anak-Mu ya Bapa yang
mengalami kelemahan-kelemahan tubuh oleh sakit penyakit. Dan kepadamu tabib yang benar, kami persembahkan semua anak-anakmu ini. Termasuk mereka yang hadir di hadapan hadiratmu pada saat ini dalam tubuh-tubuh yang terkulai lemah karena sakit penyakit itu. Perkenanlah kiranya Engkau menjamah tubuh-tubuh yang lemah dan sakit, supaya kami boleh mengalami secara nyata tanda-tanda kemenangan Kristus atas maut. Tapi bukan kehendak kami Bapa, melainkan kehendak-Mu juga yang jadi. Kami juga hendak berdoa bagi sidang Jumat-Mu di Ora Taboram, dalam segala upaya keras untuk bertumbuh, berakar dan bertumbuh, dibangun di atas Kristus. Lewat dan melalui pelayanan majelis Jumat, para pendeta, penatua, diaken. Mereka yang terlibat aktif dalam pelayanan-pelayanan pemandu nyanyian Jumat, paduan-paduan suara. Kiranya Engkau meneguhkan semuanya pelayanan itu dengan Roh-Mu yang kudus. Rombongan PKB klasis yang sementara melaksanakan tugas penginjilan di daerah Konut. Engkau memelihara mereka di sana, memberkati kehadiran mereka di sana, sehingga menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat sekitar di sana. Dan mereka semua kembali dengan selamat. Kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah, Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan semua kabinetnya, semua aparat negara, TNI, Polri. Engkau memberkati segala upaya dan usaha keras untuk mensejahterakan bangsa yang besar dan majemuk ini. Supaya kami boleh hidup terus bersama dalam suasana damai dan sejahtera. Pergumulan-pergumulan pemerintah untuk melawan segala ketidakamanan, segala gangguan-gangguan, kami juga berdoa kepadamu. Gangguan keamanan di tanah Papua yang terus-menerus terjadi, tekanan bencana-bencana alam yang semakin hebat, yang membawa penderitaan besar bagi masyarakat. Kami doakan semua keadaan ini kepadamu Bapa. Oleh karena Engkau yang empunya bangsa ini, Engkau yang empunya kami. Kiranya Engkau karuniakan keamanan dan kenyamanan untuk kami alami bersama. Engkau meredakan ancaman bencana alam, dan Engkau memberkati pemerintah dan segala orang yang berkemauan baik untuk mengatasi dan menghadapi bersama bencana ini. Termasuk kami gerejamu. Kiranya kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga turut berbuat untuk meringankan beban-beban penderitaan dengan doa dan dengan perbuatan nyata. Bapa dalam surga, inilah kami anak-anakmu, sidang Jumat yang pada saat ini datang di hadapan hadirat-Mu. Dan kami menaikkan seru syafaat kami, bukan oleh karena kami layak, tapi karena Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 18 April 2021. Kebaktian ibadah kelompok Rayon 2 pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 jam 18.00. Tempat kebaktian keluarga Syarif Masdin, keluarga
Indroyono Trenggono, keluarga Alwina Naomi Ratu, dan Tommy Toasa, kelompok Yosua, dengan alamat Kompleks SMA Oikumene, mengundang Majelis Rayon 2, pelayan Pendeta Noviana BP MDiv. Kemudian di Rayon 3, Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 18, keluarga Prima Sinaga, tetap ibadah kelompok, mengundang semua Majelis Rayon 3 dengan alamat depan Rutan Punggolaka, pelayan Pendeta FN Bonde. Kemudian ibadah pelayanan kategorial pria kaum bapak atau PKPKB gabungan Jemaat Orel dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 jam 19.00, tempat kebaktian di gedung lantai 2 Smar, pelaksana Rayon 4 dengan pelayan Pendeta FN Bonde MPS. Kebaktian pelayanan kategorial perempuan kaum ibu PK-Perki Rayon 1 hari Rabu tanggal 21 April 2021 jam 17, tempat kebaktian Ibu Adriana Ramba, Ibu Natalia Pailang, Ibu Ernawati Anggolili, dan Ibu Martinus Madika dengan alamat Gereja Orel, pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Info BPM Jemaat Orel disampaikan kepada tim COVID-19 tahun 2021 Jemaat Orel Kendari bahwa pelantikan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 pada ibadah jam kedua jam 10. Pemberitahuan ini bersifat undangan resmi dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Kota Kasih, minggu depan tanggal 25 April 2021 ada Waskom Kasih bagi saudara-saudara kita yang ditimpa bencana alam badai banjir bandang yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan harta benda di NTT. Marilah kita mendoakan agar Tuhan mengaruniakan penghiburan dan keteguhan iman kepada saudara-saudara kita. Info PK Lansia, ibadah PK Lansia dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 pagi, dilanjutkan dengan olahraga dan pemeriksaan kesehatan. Dan hari Minggu ini 18 April 2021 ada penjualan bunga hias meja hasil karya lansia. Info PK Perki Orel, retreat dilaksanakan tanggal 23 April sampai 24 April 2021 di Villa Cahaya Tapulaga. Yang akan mengikuti retreat agar mendaftar di koordinator Perki masing-masing rayon paling lambat tanggal 21 April 2021. Berkumpul di gereja tanggal 23 April 2021 pukul 15.00 dan bagi PNS berkumpul pukul 17.00 dengan membawa peralatan makan serta alat tulis dan Alkitab. Pelaksanaan retreat tetap mematuhi protokol kesehatan. Info PK-PKB Orel, sehubungan pelaksanaan HUT PK-PKB Klasis Kendari Konawe Utara tahun 2021 akan diadakan lomba-lomba PKB antar gereja seklasis Kendari Konawe Utara. Untuk itu, bagi bapak-bapak PKB Orel yang memiliki karunia dan talenta dan berkerinduan untuk berpartisipasi sebagai perwakilan dari PKB Orel, dapat mendaftarkan diri di Sekretariat PKB Orel menghubungi Bapak Penatua David Heber dengan nomor HP 0811404062 dan Bapak Diaken Julius Sandu nomor HP 081341697353. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan dari tanggal 5 sampai 12 Juni 2021 dan lomba-lomba HUT PK-PKB antara lain cabang seni, solo, dan vokal grup. Sementara cabang olahraga fisik non-fisik ada bola voli, tenis meja, domino, dan catur. Yang terakhir,
Yang menghadiri ibadah kita pada saat ini laki-laki 64, perempuan 62, jumlah 126. Demikian warta jemaat, Shalom. Sidang jemaat dijemput bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 87 ayat 1 dan 2. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendali banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai saudara-saudara. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita kembali menyanyikan NKB nomor 87 ayat 3, Junjungan yang Kupilih. Nyanyilah umatnya memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya,
Demikianlah ibadah kita. Pendeta dan segenap majelis Oraet Labora mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.